Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu dari peserta Lomba GTK Inovatif Kabupaten Jeneponto mewakili Kecamatan Binamo. Perkenalkan, saya Yeni Rahman, SSI SPDGR, Kepala SDIT Ulul Albab Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Jeneponto. Alamat rumah kami Aprilia Residen, Blok A nomor 11, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto. Alamat sekolah kami di Aprilia Residen, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamo. SDIT Ulul Albab Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Jeneponto adalah salah satu sekolah swasta yang ada di Kecamatan Binamo yang berstatus sekolah penggerak angkatan kedua. Pada kesempatan kali ini kami mengambil judul best practice atau praktek baik kami adalah kepemimpinan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital pada asesmen sumatif, yakni menggunakan lembar kuisis berbarcode. Ya, lembar jawaban yang berbarcode. Latar belakang kami mengambil best practice ini, yang pertama, kami di SDIT Ulul Albab itu menggunakan pengorganisasian struktur kurikulum dengan sistem blok, mulai dari intrakurikuler, ekstra begitu banyak kegiatan siswa-siswa dari pagi hingga sore, dari pagi sampai siang hari, maka pada asesmennya itu dibutuhkan waktu yang sedikit, tapi mengenai laporan asesmen itu lengkap dan terukur. Ya, kegiatan di SDIT Ulul Albab untuk intrakurikulernya ada 27 JP, ya, mulai dari pendidikan agama Islam, PJOK, matematika, bahasa daerah, bahasa Indonesia, seni, bahasa Inggris, IPAS, dan ada kurikulum khasnya kami di SDIT. Pembelajaran di SDIT Ulul Albab itu full day school. Kegiatan hariannya mulai dari jam 7.00 itu literasi mengaji atau literasi Quran. Kemudian literasi bahasa Indonesia ada kami siapkan buletin jagoan Muslim. Kemudian setiap hari Jumat ada infak Jumat ceria. Banyak beban belajar murid setiap hari dengan pembelajaran kurikuler, non-kurikuler, dan ekstrakurikulernya, maka sekolah menemukan solusi dari pengetahuan menghadapi semoga data yang didapat dengan cepat, sehingga kami sebagai kepala sekolah pemimpin pembelajaran perlu mencari solusi yang tepat bagaimana supaya sekolah bisa mendapatkan beban belajar murid setiap hari dengan pembelajaran kurikuler, dan ekstrakurikulernya, maka sekolah membutuhkan solusi yang tepat dari pembelajaran menghadapi semoga data yang didapat bisa didapat dengan cepat, sehingga kami sebagai pemimpin pembelajaran perlu mencari solusi yang tepat bagaimana supaya sekolah bisa mendapatkan solusi anak-anak membutuhkan banyak waktu. Di sini kita Kami sebagai pemimpin guru kepala atau sekolah, di sini
pembelajaran di kelas, itu bagaimana kita membantu mempelajari guru. kronologis tersebut. Dalam hal ini Kemudian kami contohnya di memfasilitasi sini kita melaksanakan di sini pelaksanaan kita sebagai komunitas guru atau belajar anak di sini untuk melakukan sharing, memiliki tantangan itu mencari bagaimana kita solusi berproses bagaimana untuk mempelajari baiknya kronologis ya tersebut. tanpa Kemudian melanggar contohnya aturan di dari sini kita sekolah atau tata PJOKI, tertib yang sudah di kita sini sepakati kita dengan sebagai orang tua. guru atau Salah satunya anak di adalah sini tidak diperkenankan memiliki siswa tantangan itu membawa HP bagaimana ke kita sekolah. berproses untuk Tapi ya mempelajari kronologis di tersebut. kebutuhan Kemudian kita laptopnya di di sini kita kurikulum merdeka itu PJOKI, dibutuhkan di yang sini namanya kita sebagai digitalisasi. guru atau Maka anak di salah sini satu solusinya memiliki ya tantangan kami di kegiatan ini adalah pengetahuan mengenai penggunaan krisis barcode ini. Kadang ada orang tua yang menanyakan di mana lembar jawaban atau hasil dari ujian atau asesmen dari anandanya. Ada juga tantangan kami dari internal kami sendiri, yakni guru yang tidak atau kurang aktif dan memanfaatkan teknologi dan selalu pada zona nyaman ya. Ya, pada kegiatan asesmen memanfaatkan teknologi digital ini menggunakan aplikasi Quizzes dengan lembar jawaban berbarcode. Jadi untuk satu lembarnya ini untuk 10 pertanyaan. Jadi menghemat waktu, tenaga dan kertas dengan permasalahan yang dihadapi di sekolah kami yang ada di muncul di iya kasih sharing-sharing barcode di tanah komunitas soleh. Patakba, komunitas belajar guru Patakba. Kemudian mengorganisir pelatihan guru untuk Ahyar guru tentang penggunaan teknologi baru ini. Isan Kemudian Isan kami menyediakan juga sebagai kepala sekolah, belum kami terbaca. menyediakan dukungan teknis Ayat dan terbaca sumber nih daya Alif habis yang belum. berupa memastikan penggunaan Andi teknologi yang Muhammad Yusuf efektif Habibi. seperti jaringan, kertas, LCD dan layar Isan LCD. Isan kasih barcode Kemudian tanah. mencari informasi bagaimana tentang krisis di media sosial. Jadi pertama itu kita siapkan dulu Isan kuis belum yang ada di terbaca. 24 aplikasi kuisis. Aiman. Ya. Kemudian 24 Aiman. setelah disiapkan maka kita mengambil alih siapkan lembar jawaban yang berbarcode ini. Caranya kita mendesain lembar jawaban, ya kita membuat lembar jawaban dengan barcode ini dengan pilihan Oke, A, B, C, D. selesai. Ya, sehingga kita bisa satu satu lembar itu untuk 10 pertanyaan. Kemudian kita Iya, kasih generate barcode tanah soleh. ya, kita menggunakan perangkat lunak atau aplikasi pembuat barcode ya untuk menghasilkan barcode unik. Kemudian kita cetak lembar jawaban. Isan. Jadi cetak lembar jawaban dengan barcode yang sudah kita buat. Kemudian dipersiapkan lagi sistem pengumpulan jawaban. Jadi harus Andi ada Muhammad Yusuf laptop, Habibi. harus ada HP yang terkoneksi dengan Quizzes. Isan Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya salah satunya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengolahan data. Kekurangannya kita dibatasi oleh ketergantungan pada perangkat atau teknologi ini. Kemudian masalah keterampilan dan persiapan ini dibutuhkan oleh seorang guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan aplikasi ini. Kemudian sebagai penutup kami sampaikan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Sebagai seorang pendidik kita harus paham karakteristik setiap murid. Ya, selain menggunakan sistem blok ini pada pengorganisasian struktur kurikulum di intrakurikuler, pendidik juga harus menguasai berbagai model dan metode pembelajaran, asesmen yang sangat tepat bisa digunakan untuk murid kita. Karena kadang ada murid satu bisa dilakukan menggunakan aplikasi ini, ada juga murid yang tidak menyukai aplikasi yang seperti itu. Kemudian sebagai kepala sekolah harus lebih banyak memanfaatkan teknologi yang ada karena mendidik sesuai dengan zaman ya, dengan banyak membaca literatur di PMM,
dan sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.